Shalom, kita bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada masa Prapaskah ini. Masih menunggu lagu? Oke, tunggu aja. Kita akan coba series dulu dengan yang ini ya. Pernah dengar quote ini, Bapak Ibu Saudara? Waktu kita jaya, kita dikenal teman. Waktu kita susah, kita mengenal teman. Sekali lagi ya. Waktu kita sukses atau berhasil, kita dikenal teman. Waktu kita jatuh, kita mengenal siapa teman yang sesungguhnya. Inilah yang terjadi dengan Yesus sewaktu ia berada di penderitaan salib. Petrus dulunya gitu ya, dengan antusias mengumbar kata, biarpun mereka terguncang imannya semua, aku tidak katanya. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Ini kata Petrus tuh kepada Yesus. Tapi kita lihat kenyataannya. Pada waktu Yesus ditangkap dan disiksa, Petrus ditanyakan seorang hamba perempuan imam besar yang menatap mukanya dengan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu kan? Sekali kayak gitu ya. Kemudian ketemu lagi, dikatakan lagi, orang ini adalah salah seorang dari mereka. Kedua kali gitu ya. Ada orang lain yang ada di situ juga bilang lagi, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Nah, ketika ayam berkokok, barulah Petrus ngeh. Ternyata ia sudah menyangkal Yesus sampai 3 kali ya, dengan mengatakan aku tidak mengenal dia gitu. Waktu itu Yesus dari keberadaannya mengarahkan pandangnya loh kepada Petrus waktu ia menyangkalnya. Bagaimana perasaan Yesus, Bapak Ibu Saudara? Dia sudah dikhianati oleh Yudas dengan ciuman palsu di Getsemani, ya kan, sehingga buat dia tertangkap. Di hadapan imam besar ia dipermalukan dan dipukuli. Ditambah lagi nih, seorang sahabat, murid yang dia percaya malah mengatakan tidak mengenal dia. Tetapi itulah yang ditanggung oleh Yesus. Ingat, Yesus pernah mengatakan, kamu adalah sahabatku. Yesus menunjukkan dirinya juga sebagai sahabat yang memiliki kasih yang besar, yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tetapi Petrus tidak menunjukkan sebagai sahabat bagi Yesus. Tetapi Yesus setia loh kepada Petrus. Buktinya setelah kebangkitan, Yesus mendatangi Petrus dengan mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Ya, yang akhirnya Petrus dengan menangis mengatakan, engkau tahu aku mengasihimu, kayak gitu. Kesetiaan Yesus mengubah Petrus, Bapak Saudara. Kemudian Petrus berubah menjadi seorang rasul yang setia sampai mati. Apakah kita setia? Yesus mau kita setia. Sewaktu kita menerima peneguhan sidi atau ketika dibaptis dewasa, kita mengatakan kepada Yesus, aku percaya kepadamu, mau mengikuti engkau dan taat kepada firman-Mu, kayak gitu ya. Tapi ketika kita di tengah-tengah kesulitan, himpitan dan tekanan, bahkan pencobaan untuk menyangkal iman, kita berubah setia. Kita lupa diri, kita abaikan ibadah kepadanya, kita malah menyimpang dengan kejahatan, bahkan mengikuti ilah lain dengan perdukunan. Tuhan memandang kita dari keberadaannya dan menanyakan apakah kita setia. Ketika kita mengatakan janji pelayanan dan pengabdian kepadanya ya di hadapan Tuhan dan jemaatnya, kita malah berubah dan udah menyerah serta meninggalkan pelayanan hanya oleh karena penderitaan dan kekecewaan. Tuhan memandang kita dari keberadaannya, menanyakan apakah kita setia kepadanya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau
dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, terima kasih Engkau menjadi Allah, Engkau menjadi Tuhan yang setia bagi kami. Engkau setia sampai Engkau mati di kayu salib, supaya kami bisa diselamatkan dari dosa-dosa kami. Kami mohon ampun Tuhan, kalau kami bisa saja seperti Petrus, yang tadinya mengumbar kata mengatakan mau percaya, setia mengikut Tuhan, tapi karena pergumulan, pencobaan, penderitaan, kami malah mundur, takut, dan bahkan menyangkal Yesus, bahkan mengabaikan Yesus juga karena pencobaan, pergumulan. Kami mohon ampun kepada Tuhan. Melalui devotion hari ini, kami mau menjadi pengikut Tuhan yang setia. Roh Kudus menolong dan menguatkan kami, supaya kami setia dalam setiap keadaan kami. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Mari kita tetap setia kepada Yesus yang setia. Shalom.